Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita ketemu lagi di hari Jumat ini, tanggal 29 Maret 2024. Ini hari penting ya, karena hari Jumat itu tentu saja hari yang utama dan kemudian sedang bulan Ramadan, dan hari ini juga hari libur nasional ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi, mungkin semoga, pemirsa Off the Record dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, begitu ya Mas Hersu, dan, juga, para umat Kristiani begitu juga dapat melakukan ibadahnya dengan baik. Ya, kita masih terus berdiskusi ya, kita Ya. temani melaksanakan ibadah masing-masing dengan diskusi politik. Yes, oke. Dan seperti biasa, Anda berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Mhm. Masih terus bersama kami, saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda dan beberapa peristiwa politik yang sudah kita siapkan tentunya masih berkaitan dengan peristiwa sidang di Mahkamah Konstitusi ya Mas Hersu. Ada Yes. juga tentang apa namanya kasus yang memprihatinkan yang dilakukan oleh seorang tokoh PSI. Ya, dan ini masih terus bergulir ya Masih peristiwanya. terus Akhirnya polisi bergulir. sekarang mulai buka suara soal itu dan mereka mengakui bahwa prosesnya memang sudah berlangsung sejak bulan Januari ya Mbak Agi ya, ya. Iya, bahkan sudah pernah dilaporkan bulan Desember tapi tidak Oh, diterima laporannya, baru kemudian dilaporkan kembali bulan Januari Mas Hersu. oh ya 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 ya, oke. Dan di lain selain soal itu, ini menarik karena ternyata PSI kemudian tetap ngotot ini kelihatannya akan mengajukan Kaisang sebagai calon gubernur DKI. Sekarang malah mereka secara tegas menyebut DKI yang jadi sasaran itu ya. Nah, ini menarik karena seperti kita ketahui Mahkamah Konstitusi dan juga DPR juga akhirnya menyepakati bahwa dan serta KPU juga ya Mbak Ya. menyepakati bahwa pilkada serentak itu akan dilaksanakan pada bulan November bukan bulan September seperti diinginkan oleh Pak Jokowi. Artinya sebenarnya pada saat nanti Kaisang itu akan maju menjadi kepala daerah dan juga termasuk Bobi, Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Dan tapi kan sebelumnya orang dekatnya Pak Jokowi lah, katakanlah Ketua Umum Projo yang sekarang jadi Menteri Menkominfo Budi Ari, jadi menyatakan bahwa itu nggak betul kalau Kaisang dan istrinya Erina Gununo masing-masing akan maju pada pilkada, Erina di Sleman dan Kaisang di Jakarta gitu ya Mbak. Tapi perkembangan ini saya kira perkembangan terbaru ini. Kalau menggunakan istilah yang kemarin digunakan oleh Pak Yusril di Mahkamah Konstitusi, istilah fikihnya ada kaul kadim, ada kaul jadid. Jadi ada alasan lama dan alasan yang baru begitu. Jadi Baru. kalau yang baru ya PSI ya sekira pernyataan yang terbaru ya, karena itu baru kan PSI menyatakan itu ya kemarin ya menyatakannya Mbak Agi ya. Nah, Iya, betul. nah Mhm. di luar itu apalagi yang saya kira, nah ini menurut saya ini penting loh Mbak Agi. Kemarin rupanya Pak Sudrajat Djimandono ini kakak iparnya Pak Prabowo ya, yang Iya. pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia. Jadi seorang ekonom senior juga itu ketika diwawancari oleh Rossi di Kompas TV, dia menyatakan dengan tegas bahwa makan siang gratis, program makan siang gratis dari Prabowo Gibran itu jauh lebih penting daripada IKN. Padahal kan ini kita tidak punya kemewahan untuk menjalankan dua-duanya begitu ya. Dan dia ketika ditanya lebih tegas apakah bagaimana pilihannya, ya kalau belum mampu berarti jangan dulu bangun gitu. Padahal IKN-nya kan udah udah berjalan gitu ya Mbak. Dan ini saya kira dilema yang cukup menarik, dan saya yakin memang seperti itu yang akan terjadi ya, karena pilihannya Pak Prabowo akan terus melanjutkan program Pak Jokowi yang nggak masuk akal, atau dia harus memenuhi janjinya kepada publik, janji kampanyenya untuk makan siang gratis. Dan biayanya ini jauh lebih besar kalau makan siang gratis ya Mbak ya. 1 tahun makan siang gratis saja sama dengan biaya pembangunan satu ibu kota baru kan gitu ya Mbak. Iya ya, betul sekali Mas Yesus. Karena keduanya ini pasti akan menyita APBN gitu. APBN kita cuman berapa sih gitu. Terus kemudian pengumpulan dana dari pajak itu hanya berapa. Sementara makan siang gratis itu bisa 400 sampai 450 triliun begitu kan asumsinya untuk memberi makan sekitar 80 juta katanya dari anak-anak, balita, ibu hamil begitu dan sebagainya. Dan kemudian untuk IKN sendiri itu kan dananya sekitar 90 triliun ya Mas Hersu yang 96 triliun, sekitar 156 ya, 20%-nya kan begitu. Itu ya kalau 20%. ada investor asing masuk. Kan ini kan persoalannya nggak ada investor asing masuk, yang ada kan investor dalam negeri. Dan belakangan kita tahu sebenarnya itu juga omon-omon karena itu barter dengan PSN kan, proyek strategis nasional kan gitu.
Iya iya, betul sekali. Jadi, dan 90 triliun sekian itu sudah hampir habis kalau tidak salah nanti sesudah Pak Jokowi lengser, itu hanya tinggal, sekian belas triliun atau sekitar 20-an triliun begitu ya, Mas Heru. Jadi tidak banyak lagi itu yang tersisa. Ya, Yang ya. artinya sementara untuk biaya pemindahan ASN saja yang sekian ribu saja itu sudah berapa begitu ya. Iya, itu belum lagi, itu di luar pembangunan IKN ya Mbak ya, soal pemindahan Iya, segala macam. biaya. Betul dan, kemudian juga masih banyak sekali yang belum berjalan kan, masih rusuh semua infrastruktur juga masih harus terus dibangun dan sebagainya. Itu mau dari mana yang, sekitar berarti 460 triliun dikurang ya sekitar 100 masih 300 hampir hampir 350-an lah ya mungkin itu uang dari mana kalau seandainya investor dari luar itu masih belum masuk. Sementara pancingan investor dari dalam negeri begitu sekarang memang sudah mulai berjalan yaitu dari Aguan dan kawan-kawan kan lewat apa namanya korporasi yang mereka bentuk. Tapi sampai sejauh ini tetap saja belum ada Mas Ersu yang katanya dari Malaysia itu mereka sudah komit akan masuk kita belum melihat juga begitu. Malah belakangan ini yang seperti kita dengar bahwa dari perguruan tinggi ada 3 dari Belanda yang katanya akan berinvestasi dan juga dari Amerika yang katanya akan masuk membangun sebuah kampus ternyata itu hanya membangun semacam join penelitian lah begitu ya Ya, dan ya, itu ya. dananya bukan dari mereka dananya dari alumnus Stanford yang ada di Indonesia begitu. Ya. Dan saya kira ini kita lanjutin aja terus ya langsung ya soal ibu kota pembahasan ibu kota baru ini kan. Ya. Ini kan mereka ini melakukan itu ya ketika Pak Jokowi masih berkuasa dan jadi nanti kalau ketika Pak Jokowi nggak berkuasa dalam tanda petik ini kan mereka tidak perlu cari muka lagi lah kepada Pak Jokowi begitu ya dan kita meyakini bahwa siapapun presidennya yang nanti akan terpilih katakanlah bahkan kalau toh misalnya Prabowo dan Gibran yang akan ditetapkan jadi presiden dan wakil presiden itu rasanya mereka harus dihadapkan pada persoalan APBN yang tidak bisa memadai kalau nggak salah angkanya kan pendapatan kita saja sampai kalau itu kan sekitar 1.800 deh kita bulatin 900 ya. dari pajak dan non pajak mungkin Betul. nanti mulai tahun 2005 mulai ada PPN dinaikkan jadi 12% dan sebagainya mungkin saja itu akan naik tapi kalau kita lihat ekonomi kita yang sekarang ini terutama kelas menengah ke bawah itu semakin berat gitu kan kalau itu indikatornya dari tabungan yang besar itu kan tabungan 5 miliar ke atas yang membesar tapi kalau di bawah itu untuk kelas menengah makin turun ya saya kira mungkin bisa jadi nanti pendapatan pajak dan non pajaknya juga bisa meleset gitu loh Mbak dan sementara beban kita pembayaran utang dan utang cicilan pokok dan bunganya saja udah sampai 1.100-an jadi sisa ya kira 700-800-an triliun saja dan itu untuk semua operasional APBN jadi hampir bisa dipastikan saya kira itu sinyal yang kuat dari Pak Derajat Djiwandono bahwa itu tidak akan dilanjutkan pembangunan IKN atau setidaknya ditunda dulu gitu. Ya kan Mbak karena bagaimanapun Pak Derajat itu sekarang ini pasti akan sangat didengar oleh Pak Prabowo atau bisa kita sebut sebagai timnya Pak Prabowo lah ya karena satu sih kita sebut tadi dia kakak ipar dan kedua bukan hanya sekedar kakak ipar beliau juga punya kompetensi dalam soal pengelolaan keuangan negara itu karena lama menjadi gubernur Bank Indonesia. Jadi kalkulasinya mereka pasti akan lebih rasional dalam soal ini gitu. Iya betul sekali karena Pak Sudrajat Djiwandono ini menjabat dari tahun 93 sampai 98 ya. Dia juga pernah menjelaskan bahwa ketika Soeharto lengser dan kemudian Pak Prabowo begitu juga bermasalah ketika itu begitu dan Pak Sudrajat ini juga diganti. Dan ini Pak Sudrajat selama ini orang yang sangat dekat sekali dengan Pak Prabowo bahkan anaknya adalah Budi Djiwandono ya. Itu adalah bendahara dari Gerindra Mas Hersu ya. Jadi memang ini adalah keluarga yang sangat-sangat dekat lah dan Pak sebelum Sufmi Dasko Ahmad itu menjadi rektor di Universitas Kebangsaan maka rektornya adalah juga Pak Sudrajat Djiwandono begitu dan jadi ini adalah orang yang saya rasa ya namanya juga kakak ipar begitu pasti lebih dipercaya dan beliau juga adalah seorang profesor juga Mas Hersu dan mantan gubernur Bank Indonesia sekian lama begitu ya tentu memiliki pengalaman yang sangat luas dan ketika ditanya oleh Rosi pada acara di Kompas TV ya Mas Hirsu, itu Pak Sudrajat ini mengatakan bahwa program IKN ini ya kalau belum mampu jangan dulu dia mengatakan demikian. Ini kita olah-olah masih belum
Kan persoalannya bukan belum mampu, sekarang sudah dibangun dan setengah jalan. Iya, tapi ini kan ketika menjawab perbandingan, Ya, mana yang lebih urgent begitu kan antara ya, IKN dengan makan siang gratis, karena dua-duanya ini membutuhkan dana yang sangat-sangat besar yang sepertinya kalau dilaksanakan secara bersamaan maka kita tidak mampu, kecuali jika IKN ini mendapatkan investor dari luar yang kemudian, yang dananya sangat besar begitu kan. Tapi investor dari luar ya sekarang dengan adanya, publikasi dari NASA misalnya Badan Antariksa dari Amerika Serikat yang mempublikasi pada bulan Februari yang lalu tentang keadaan di IKN di mana terjadi begitu ya, quote unquote itu, pengundulan begitu kan, karena di situ diperbandingkan 2 tahun yang lalu dan sekarang pada tahun 2024 di mana keterbukaan lahan itu banyak sekali warna coklat yang tadinya berwarna hijau dan sebagainya. Jadi ini kan pasti kalau investor dari luar sekarang ini trennya adalah SEG ya Mas Hersu, social environment gitu, good governance begitu kan. Dan kemudian juga akhir-akhir ini juga menjadi perhatian internasional soal hak masyarakat adat di sana di mana terjadi penggusuran yang kemudian walaupun kemudian ditarik kembali tapi kemudian ada masyarakat juga yang ditangkapi begitu kan walaupun akhirnya dilepaskan kembali. Nah, konflik-konflik seperti ini tentunya tidak hanya didengar oleh LSM Indonesia, tapi juga pihak luar. Bagaimana IKN ini dibangun dengan berbagai kendala begitu dan akibatnya kepada masyarakat. Nah, ini Pak Sudrajat lebih jauh soal kepentingan mana lebih penting dari IKN dan kemudian makan siang yang nantinya misalnya Prabowo itu jadi dilantik bersama dengan Gibran, dia juga lebih lanjut ini mengatakan Mas Hersu, Indonesia belum mampu untuk membangun IKN karena banyak yang harus dibangun katanya. Dan kemudian ya kalau untuk itu ya belum dong karena yang harus dibangun begitu banyaknya. Mulai dari nol kok dia mengatakan ya, demikian. ya, Jadi ya, ya. Dan ini suara ya, jujur loh ini ya saya ya. rasa. Dan itu saya kira bisa kita juga artikan sebagai vonis mati gitu ya terhadap IKN kalau senantinya Prabowo yang ditetapkan menjadi presiden, Mbak, kan gitu ya. Suara Betul. itu saya kira seperti itu dan dalam hal ini saya kira cara pandang Pak Sudrajat itu kalau lepas terhadap kritik-kritik terhadap soal program makan siang gratis dan pemberian susu gratis, tetapi memang lebih penting dia kelihatannya beliau melihat bahwa pembangunan sumber daya manusia itu jauh lebih penting daripada pembangunan fisik dan saya kira benar. Kenapa? Karena kalau kita kemudian membangun fisiknya tapi kemudian sumber daya manusianya tidak disiapkan ya bangunan itu akan jadi bangunan yang tidak ada gunanya itu akan menjadi rongsokan juga karena bahkan dirusak oleh manusianya gitu. Jadi kalau lihat itu visinya jelas gitu. Sebenarnya jadi kemarin sekali lagi lepas dari kritik banyak banyak pengamat banyak ahli tentang program makan siang dan kekhawatiran dari investor asing juga ya yang menarik dananya ada capital outflow yang sangat besar dalam beberapa waktu belakangan ini ya itu mereka sangat khawatir dengan kemampuan terlalu banyak ambisi ambisi dari pemerintah kita sementara kemampuan tidak ada dan orang saya kira mungkin kekhawatiran mereka itu karena melihat Pak Jokowi tetap cawe-cawe terus dan sementara dari sisi Pak Prabowo sendiri kelihatannya juga memberi angin gitu pada Pak Jokowi karena seperti dikatakan oleh Habibur Rahman misalnya dia menyatakan bahwa Pak Jokowi itu nanti akan paling banyak ditanya. Dia tidak membantah atau mengiyakan soal penyusunan kabinet tapi dia menyatakan bahwa sebagai mentor yang sangat dihormati tentu Pak Jokowi nanti akan paling banyak ditanya untuk penyusunan kabinet dan saya kira pasti dengan karena dilibatkan sangat besar dalam penyusunan kabinet Pak Jokowi akan terus berusaha untuk menjaga legasinya yang terutama tentu saja ibu kota negara baru. Saya tidak bisa membayangkan ya ketika misalnya Pak Jokowi turun tanggal 20 Oktober begitu dan kemudian tidak lama setelah itu pemerintahan baru itu menghentikan pembangunan IKN atau membiarkan kan Pak Jokowi itu akan membawa beban yang cukup berat kemana-mana gitu orang akan lihat ingat wajah Jokowi kan ingat IKN dan kalau ingat IKN ingat Heru Budi gitu ingat Heru Budi ingat banjir di Jakarta dan ingat Heru Budi ingat Pak Jokowi jadinya kan begitu. Iya, masalahnya Mas Hersu ya, ini pemindahan memang tidak bisa serta-merta. Di sini posisi saya melihat posisi Pak Sudrajat ini tetap dia memakai baju akademisinya sebagai seorang ilmuwan gitu ya, sebagai seorang ekonom begitu kan. Jadi ini memang pandangannya saya lihat berbeda dengan pandangan Hasim Joyo Hadikusumo misalnya, yaitu adik sematawayangnya Pak Prabowo yang selalu mengendorse makan siang gratis ini. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak
Sudrajat bertentangan ya. Dan kalau menurut Pak Hasim Joyo Hadikusumo itu kan dia memang betul-betul menginginkan agar makan siang gratis ini menjadi jualannya Pak Prabowo dan kemudian menjadi yang di awal itu walaupun belum sepenuhnya 80 juta orang itu diberikan makan siang gratis, tapi setidaknya sekian persen begitu ya itu sudah mulai berjalan. Mungkin sekitar dana ya sekitar 100 triliun itu sudah mulai bisa dibelanjakan nantinya begitu dari APBN. Nah, kalau melihat hal ini tidak salah juga kalau para pengamat mengatakan ini kan cara pandangan dari seorang pengusaha bukan seorang ekonom yang Ya, dimana di balik makan siang gratis itu akan banyak sekali proyek kesempatan-kesempatan besar ya. besar apalagi di situ ada selain makan siang juga ada susu yang dimana kita bukan penghasil susu kita hanya menghasilkan susu sangat-sangat sedikit gitu yang artinya nanti ada kesempatan untuk impor susu ketika kita belum memiliki sapi perahnya dan kemudian belum bisa mengolah sendiri susu memproduksi sendiri begitu juga nanti kesempatan untuk mengimpor sapinya begitu kan membangun perusahaannya nah itu siapa yang mengerjakan Ya. dan jadi banyak sekali kesempatan di situ itu di mata seorang pengusaha begitu. Ya, tapi tetap saja kan sebenarnya saling melengkapi pernyataan dari Pak Hasim dan Pak Sudrajat tadi ya berkaitan dengan program makan siang. Jadi yang tetap akan jadi prioritas itu program makan siang bukan Makan siang, IKN. Saya kira itu ya kalau dari meskipun cara pandangnya berbeda gitu. Yang satu cara pandang pebisnis yang melihat peluang ada peluang bisnis yang cukup besar di situ. Ini kan anggaran 450 triliun itu kalau dieksekusi itu kan saya kira anggaran terbesar dibandingkan dengan nggak ada satu departemen pun yang punya anggaran sebesar itu kan Mbak Agi ya. Meskipun kabarnya nanti akan dipecah-pecah dalam lintas sektoral dalam beberapa kementerian, tetap saja kan itu anggaran sangat besar gitu. Itu buat siapapun pengusaha pasti matanya langsung silau lihat kayak gitu. Dan itu kan barang langsung habis ya Mbak ya, kan, jadi langsung dikonsumsi kan. Jadi ya Iya, itu iya betul. Tapi dalam hal ini kita juga melihat Pak Hasim itu memiliki tanah yang sangat luas di sana, memiliki perusahaan yang oh iya iya oke. jadi ada kepentingannya juga. Tapi yang jelas begini Mas Hersu, pada bulan Juni katanya Pak Basuki Menteri PUPR itu kan sudah diminta Pak Prabowo untuk lebih dulu ke sana. Sebelum pada bulan Julinya begitu Pak Jokowi terus kemudian sudah pindah juga ke IKN Yang untuk minta Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Pak Jokowi yang minta kan? yang minta Pak Jokowi. Ya Ini ya kan ya pemerintahnya Pak Jokowi ya. ya Dan ya. kemudian Pak Jokowi untuk mempersiapkan upacara 17 Agustus di sana. Tapi kita tahu ada sempat ada dinamika di DPR gitu yang menolak begitu Ya. untuk DPR ini ikut pindah ke sana bahkan mengusulkan agar DKJ daerah khusus Jakarta itu diresmikan sebagai ibu kota legislatif atau Ya, legislatif artinya nggak pindah dong dengan diri. artinya DPR nggak pindah. Nah, itu pun ya Mas Ersu masih saya rasa walaupun sekarang sudah ditetapkan bahwa sudah diketok palu ya soal IKN dan rencana pemindahan, tapi ini dana untuk membangun gedung DPR kan belum ada sampai sekarang. Bahkan Ya, ya. dikatakan Nah, ada lebih baik 2025 baru akan dibangun. Ya. Begitu 2025 dan kemungkinan sekitar 1 tahun dan 2026 artinya baru selesai dan mereka baru pindah itu kalau dananya ada. Jadi memang bisa jadi Pak Jokowi di sana sendirian begitu ya mungkin dengan dibentuk kodam atau apa begitu tapi legislatifnya masih sementara di sini begitu. Ya, ya dan kan legislatif gampang nggak usah disetujui aja dulu dengan alasan yang sangat mulia kesannya bahwa karena anggaran kita masih sangat terbatas dan belum urgent gedung DPR dibangun di sana. Jadi sementara kita tidak sepakati dulu anggaran pembangunan DPR ini mereka tetap di Jakarta. Kan bisa dibikin seperti itu. Oke, tapi saya kira ini saya sih mencium bahwa ini semacam vonis mati untuk untuk IKN ya kalau yang menyatakan itu Pak Sudrajat Santono ya. Kita pindah ke topik yang mana Mbak? Kita ngomongin soal kaitannya dengan Gubernur DKI Jakarta atau yang mana dulu kaitannya? Kita mungkin ini Mas Hestu soal kejadian update begitu ya yang terjadi belakangan ini yaitu bergeraknya kembali ratusan guru besar akademisi tokoh masyarakat. Oh iya. Amicus Curiae itu ya yang jadi sahabat pengadilan itu ya yang di betul. Ya, oke, itu menarik ya. Oke. Iya, jadi kemarin ini diwakili oleh Ubedillah Badrun, ini akademisi dari Universitas Negeri Jakarta dan juga Profesor Sulistiawan
Rahmawati Irianto, itu guru besar dari Universitas Indonesia. Mereka ini mendatangi Mahkamah Konstitusi dan menyerahkan 8 bundel dokumen gitu yang nantinya akan dibagikan kepada 8 orang hakim konstitusi, begitu Mas Hersu, yang isinya itu adalah hasil kajian mereka, yaitu mereka mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan begitu ya. Sebagai sahabat pengadilan artinya mereka ini ada di belakang para hakim Ya, konstitusi tersebut, ya, 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 ya. meminta supaya jangan takut begitu ya, jangan Ya, takut, ya, ya. adil begitu. Ya, kita Jadi memang butuh ke support ini ya. Saya kira Mahkamah betul. Konstitusi butuh support dari publik, dan sebenarnya kemarin Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga sudah membuat keputusan yang saya kira itu secara tidak langsung juga mensupport para hakim Mahkamah Konstitusi kan, Mbak Agi kan. Kemarin ada dua putusan penting, saya kira ada Ya. 3 kasus sebenarnya, tapi kita bagi dalam 2 putusan penting. Putusan pertama adalah kembali menghukum Anwar Usman dalam hukum melanggar etik lagi. Ini berkaitan dengan dia mempersoalkan pencopotan dia sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dan juga dia dilarang terlibat dalam sengketa-sengketa, mengadili sengketa-sengketa Ya. pilkada, pileg dan pilpres yang diputuskan oleh Jimli Asidiki dan kawan-kawan pada waktu itu. Dan ini kan kaitannya dengan di PT UN Jakarta sebenarnya tanggal 16 Februari, seingat saya kalau tidak salah, kan PT UN itu sudah memberikan putusan celah yang dalam tanda petik memberikan angin pada Pak Anwar Usman karena meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk sementara menghentikan proses penunjukan Soehartojo sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Artinya itu kan peluang besar untuk Pak Anwar Usman untuk memenangkan itu lagi, dan sekarang memang Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Maret kemarin sudah menyerahkan semacam memori banding begitu untuk putusan celah itu. Tapi dengan keputusan ini, saya kira sebenarnya peluang Pak Anwar Usman untuk kembali lagi menjadi ketua Mahkamah Konstitusi berat karena dia sudah 2 kali diberi sanksi etik gitu. Sementara 2 orang hakim Mahkamah Konstitusi lainnya, yakni Arief Hidayat dan Saldi Isra, yang tadinya ditarget untuk katanya dia terafiliasi dengan PDIP. Ya, ini akan terus mereka ini aman sekarang begitu, karena bisa bayangkan kalau kemudian kemarin itu katakanlah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menyetujui atau sepakat kemudian memberi sanksi kepada Saldi Isra dan Arief Hidayat, kan itu berarti mereka tidak boleh terlibat dalam penanganan sengketa. Artinya tinggal dari 6 dari 8 tinggal 6. Dan kalau kemudian Pak ini memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, berarti akan jadi 7 hakim di Mahkamah Konstitusinya, dan posisinya itu pasti akan kalah. Nah, kalau sekarang ini posisinya, makanya orang banyak menduga, memprediksi kemungkinan besar bisa saja Mahkamah Konstitusi sekarang ini bisa mengabulkan gugatan dari paslon 01 dan 03, tetapi mungkin saya menduga keras gitu kalau memang itu yang dikabulkan bukan diskualifikasi paslon 02, tapi diskualifikasi Gibran gitu. Artinya kalau ada pemilu ulang, ya Pak paslon 02 tetap ikut, tetapi formasinya tidak lagi Pak Prabowo dengan Gibran, tapi dengan calon yang lain gitu. Tidak tahu, jangan-jangan Yusril atau siapa yang diminta, atau Erick Thohir gitu. Iya ya, kalau melihat yang kemarin pada bulan Oktober itu sudah membuat SKCK begitu Mas Irsu, tapi kan SKCK hanya berlaku berapa begitu, artinya itu ada nama Erick Thohir dan juga Yusril Issa Mahendra yang sudah membuat itu, dan supaya bersiap-siap kalau sebenarnya diminta menjadi sudah siap. Saya kira Pak Yusril maupun Erick setuju banget itu kalau dilakukan langkah semacam itu. Itu sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh para guru besar tersebut, Mas Irsu. Jadi ini saya bacakan ya. Kesimpulannya ini menarik, Mas Hersu, sesuai seperti yang dikatakan Mas Hersu tadi. Jadi mereka membahas pelanggaran etik hakim MK di putusan nomor 90 tersebut. Mereka mencantumkan analisis tentang KPU yang melakukan kesalahan dalam memaknai putusan 90 tersebut. Dan kemudian mereka berpendapat kesalahan KPU itu menyebabkan penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perbuatan yang batal demi hukum atau null and void. Dan yang terakhir kalimatnya seperti ini, bahwa dengan tidak dipenuhinya persyaratan sebagai calon
wakil presiden seharusnya menjadikan Mahkamah Konstitusi dengan segala kebijaksanaannya tidak ragu untuk menyatakan diskualifikasi calon wakil presiden pasangan calon nomor urut 2. Jadi ini memang bunyi kesimpulan amicus curiae tersebut sesuai, hanya menyebutkan untuk diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2. Jadi cawapresnya saja tanpa menyebut nama capres. Dan kemudian kalau kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Hakim Soehartoyo, Mas Hersu, mengenai permintaan dari tim hukum 01 maupun 03, dari 01 kan ada 4 menteri, Mas Hersu, yang diminta untuk dihadirkan di Mahkamah Konstitusi, yaitu Ibu Risma, Menteri Sosial, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, dan juga Pak Zulkifli Hasan dan Pak Airlangga Hartarto begitu. Nah, sementara kalau dari 03 ada 3, yaitu Ibu Menkyu, Ibu Mensos, dan juga Pak Muhadjir Effendi. Dan kemudian pernyataan dari Pak Soehartoyo itu cukup menarik, Mas Hersu, karena dia mengatakan akan mempertimbangkan, dan kemudian dia juga mengatakan bahwa kalau seandainya misalnya nanti pertimbangannya adalah mengabulkan mereka untuk hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi, maka tidak dari tim hukum nomor 1 maupun nomor 3 itu tidak memiliki hak untuk bertanya begitu kan. Artinya kemungkinan ini akan menjadi mereka ada kemungkinan akan hadir begitu, apalagi jalan tengah lah itu ya, jalan tengah yang dilakukan. Karena tadinya saya berharap itu ada terjadi semacam tanya jawab atau interogasi lah gitu dari tim hukum, itu pasti akan seru karena kita sudah bisa membayangkan Ibu Risma kan seperti apa gitu ya. Kalau Ibu Sri Mulyani saya masih tanda tanya besar gitu. Tapi kalau Ibu Risma saya kira kita udah bisa membayangkan seperti apa, kan orangnya juga ada lugu-lugunya gitu kan. Ini kan yang tidak bertanya mungkin dari 8 hakim konstitusi tersebut, Mas Hersu, kan? Iya. Lebih memperdalam begitu peran mereka. Tetap saja menarik ya kalau itu dihadirkan. Dan ini juga penting. Kemudian orang bertanya-tanya, loh kalau kemudian nanti di pemilu ulang gitu, apakah seperti yang dikatakan oleh Pak Yusril bahwa akan terjadi kekosongan pemerintahan karena pada bulan Oktober Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat. Saya kira sebenarnya seperti dikatakan oleh Todung Mulya Lubis dan juga sempat saya sampaikan di sini bahwa nggak perlu terjadi kekosongan. Toh skenario-nya memang 2 putaran pemilu kali ini gitu ya. Dan itu kan bulan April itu kan sudah diputuskan seperti apa nantinya, kan Mahkamah Konstitusi sudah ambil keputusan soal itu gitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul sekali. Jadi tetap saja presiden yang baru nanti siapapun itu begitu ya, itu akan tetap dilantik pada tanggal 20 Oktober sesuai dengan jadwal. Dan kemudian kalau berdasarkan permohonan dari tim hukum 03 dan juga pernyataan dari Ganjar, mereka menghendaki apabila diadakan pemilu ulang itu pada bulan Juni begitu. Jadi masih tetap nanti dengan oleh KPU dan sebagainya. Timetable-nya masih aman ya. Jadi Mas Gibran nggak perlu khawatir bahwa nanti kalau kalah diulang lagi loh. Enggak, cukup sekali lagi tapi Anda nggak ikut gitu ya. Iya. Dan ini sebenarnya kalau saya melihat ya, kemarin saya sempat membaca website dari PKS, ini sempat pernah terjadi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 begitu ya. Itu kalau tidak salah di Provinsi Maluku Utara begitu. Dan pasangan begitu yang diusung oleh PKS ketika itu, saya lupa namanya ya, itu kemudian kalah kan di situ, tapi ternyata banyak terjadi kecurangan sehingga kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian diputuskan bahwa ada pemilu ulang, dan pemilu ulang itu terjadi ada di 8 kecamatan, dan akhirnya ternyata berbagai kecurangan itu dengan diganti, Mas Yesus, petugas-petugas PPKS-nya yang ada di kecamatan apa dan sebagainya itu diganti, terus kemudian ternyata akhirnya memenangkan gitu ya, dengan pemilu yang lebih jujur dan lebih adil dengan pengawasan ketat dari Bawaslu dan sebagainya, akhirnya bisa memenangkan. Jadi artinya memang sudah ada presiden, sudah ada pengalaman lah di mana yang menang itu bisa dibatalkan. Jadi memang pemilu itu saya kira akan bisa punya integritas ya kalau tanpa Gibran dan tanpa Jokowi. Itu satu paket yang saya kira memang yang tidak boleh lagi ikut dalam pemilu. Nah, persoalannya kita pindah sekarang ke pilkada karena Gibran kan PSI terutama bukan Kaisang, bukan Gibran, Kaisang ya, kan PSI ngotot akan mencalonkan Gibran sebagai gubernur DKI Jakarta, dan alternatifnya kalau tidak Kaisang ya Grace Natali kan begitu ya. Betul. Saya sih kok nggak yakin ya kalau kemudian apalagi dengan situasi sekarang Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden, kemudian mereka masih akan tetap maju menjadi kandidat, walaupun tadi off air Mbak Agi menyatakan bahwa kan Pak Jokowi masih punya waktu untuk berkampanye buat
Mhm. Kaisang sampai bulan September seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi ke Sumatera Utara kan beberapa waktu yang lalu kan Pak Jokowi juga sangat intensif untuk Betul. berusukan di mana di Sumatera Utara atau beberapa kabupaten, tapi memang ada dampak-dampak ekses-ekses negatif ya di Mhm. Sumatera Utara, salah satunya ketika ada seorang bapak meninggal dunia karena dia dilarang masuk ke masjid yang digunakan oleh Pak Jokowi untuk Jumatan, kemudian ada ibu-ibu yang sebenarnya ingin menyampaikan aspirasinya pada Pak Jokowi, tapi kemudian spanduknya dirampas oleh petugas gitu ya Mbak. Betul. Iya iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ya memang, kalau saya melihat sih masih ada kesempatan, kalau seandainya hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu baik-baik saja. Tapi saya Tapi kira Pak Prabowo tidak mau mempertaruhkan kredibilitasnya di awal periode dan kemudian mengotori tangannya itu, mengotori pemerintahannya untuk kepentingan dinastinya Pak Jokowi. Aku yakin itu nggak mungkin dilakukan, Mbak sih. iya iya, bisa jadi juga demikian Mas Hersu. Karena kan ini yang namanya politik ini sangat dinamis, apalagi Pak Prabowo rencananya akan bertemu dengan Ibu Megawati. Dan Iya. ini dikatakan oleh Puan kemarin ketika ditanya oleh media, dia mengatakan apakah akan ada pertemuan, dia mengatakan insya Allah. Dan dia mengatakan itu ketika berada di sebelah dari Sufmi Dasko yang menjadi wakil ketua Ah, DPR ya. ketika itu kan, dan Sufmi Dasko dan mengangguk-angguk mengiyakan bahwa memang sudah ada rencana untuk pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Ini juga pernah beberapa hari yang lalu disinggung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ya, yang dia mengatakan Mungkin bahwa ya tidak ada tipis-tipis lah. masalah. Iya, tidak ada masalah antara secara pribadi ya antara kedua Ya, sepanjang tidak menyangkut soal pemilihan presiden yang sudah lalu begitu. iya. Jadi ya lagi kan kita tahu Mas Hersu soal hak angket ini kan nasibnya eh, tidak menentu begitu dan kita lihat bagaimana Puan ini kan mengambang gitu ya, sikapnya sangat Iya, mengambang. iya, iya. Dia mengatakan bahwa ya sampai sekarang belum ada pergerakan, yang artinya Oh, dari PDIP belum ada pergerakan, padahal dia sebagai inisiator awalnya ya, begitu. ya. Saya kira kalau hak angket dalam penilaian saya sudah selesai ya. Itu sudah tutup buku lah dengan melihat Nasdem menyeberang, kemudian PDIP juga sikapnya ambigu. Hmm, Tanpa walaupun PDIP ya firm, tapi kalau tanpa Nasdem kan nggak mungkin untuk hmm, 50% persatu di tidak parlemen. mungkin. Tapi Hmm, ini saya kira mungkin proposal yang menarik itu tadi itu proposalnya adalah pemilu ulang, tetapi bukan Prabowo yang didiskualifikasi, tetapi Gibran yang didiskualifikasi. hmm, Saya kira itu bisa jadi jalan tengah, gitu kan? Kan betul. saya kira saya menduga Mbak Puan sama Sufi sama Dasko kan bilang, bro kan kita nggak pernah ada masalah apa-apa kan yang jadi masalah kan Pak Jokowi gitu kira-kira ya. Dan kalau itu dilakukan dan kemudian tidak ada keterlibatan dari aparat, Pak Jokowi tidak cawe-cawe, publik saya kira bisa menerima kok ya. Sekarang ini persoalannya kan karena kecurangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang memaksakan anaknya untuk jadi wakil presiden itu yang berbahaya. Tetapi kalau tadi Anda menyatakan apakah kemudian hubungannya akan tetap baik gitu, tapi Hmm. begitu Pak Prabowo dilantik katakanlah seperti itu, kalau dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak ada pemilu ulang gitu Mbak Agi, dan kemudian mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan IKN, ya itu langsung pecah kongsi Pak Sudah Jokowi pasti. Pak Iya, Prabowo. Saya kira iya, iya. itu ya Mbak Agi. Ya, ya sudah pastilah kalau seandainya keputusan dari MK mendiskualifikasi Gibran, terus kemudian ada pemilu ulang, itu pasti IKN itu juga bagaimana nasibnya ya pasti akan tersendat-sendat juga begitu. Apalagi yang prioritas adalah makan siang gratis begitu. Ya, kita tunggu saja bagaimana Eh, nanti ini akan berkembang. Oke, Hmm. satu topik lagi Mbak, saya kira mesti Anda update itu soal PSI Mbak, soal Iya. Ketua PSI Jawa Barat, Jakarta Barat yang kemarin sudah mengundurkan diri itu. Ada update-nya nggak ini Mbak Agi, perkembangan terbaru? Iya, Mas Hersu, ada update-nya dan sekarang ini sudah viral sekali pernyataan dari si korban, Mas Hersu, ini dalam Hmm. bentuk rekaman ya, bagaimana dia menceritakan kronologisnya Hmm. begitu, dan yang membuat orang marah, Mas Hersu, yang dan ini dimuat di banyak media adalah ternyata ruda paksa atau dugaan pemerkosaan tersebut itu terjadi ketika korban ini sedang menstruasi. Jadi ini betul-betul keji ya begitu kalau seandainya dia mengatakan ya ruda paksa sendiri perkosaan itu sendiri keji begitu tapi ketika apalagi ketika korban ini sedang head atau datang bulan itu jelas-jelas lebih keji lagi itu kalau saya tidak tahu ini apa agamanya gitu kalau dalam Islam itu sesuatu yang sangat dilarang yang melakukan hubungan apalagi itu
hubungan suami istri saja dilarang, apalagi ini adalah sebuah kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual begitu. Jadi ini betul-betul kalau saya lihat di media sosial membuat ini netizen marah besar, dan netizen ini adalah kalau saya melihat ya wakil dari masyarakat luas begitu Mas Hersu. Karena apa yang dilakukan ini memang betul-betul parah begitu ya, sebagai seorang petinggi dari sebuah partai, apalagi dia ketua begitu kan, ketua di DPC Jakarta Barat, di mana di DPC Jakarta Barat ini konstituen dari PSI itu sangat banyak sekali Ya. Mas Herku. Jakarta Barat, Jakarta Utara, begitu yang dimenangi oleh yang lagi-lagi Grace begitu mendapatkan kemenangan besar di situ, suaranya sampai Ya. ratusan ribu begitu kan. Dan kita mungkin bisa lihat videonya nih Mas Hirsu. Sepi nggak ada orang, tapi begitu sampai sana nggak ada orang. Kejadiannya itu tanggal 29 November saya disuruh datang untuk ke Kopdarwil, dan kejadiannya ini untuk dijadikan buzzer saya tanggal 4 Desember 2020. Itu di tanggal 5 Desember di rumahnya Norman Jalan Jeruk Bali 1. Dia mengarahkan saya untuk keluar dari DPD. Jadi saya diarahkan di tempat lain. Saya di drop di Indomaret dengan alasan suruh cari makan dulu karena ada makanan rekomendasi yang enak yang dia tahu. Tapi pas sampai sana saya dijemput sama pelaku, bukan balik ke DPD untuk urusan pekerjaan, saya malah dibawa kabur ke rumahnya. Saya udah berusaha berkali-kali, saya berusaha untuk pulang. Saya minta tolong, jangan. Minta harus kayak gini. Aku takut, aku malu. Ya ini memang tapi apapun ya dalam kondisi dia tidak menstruasi ataupun menstruasi tentu saja perilakunya tidak layak, apalagi dilakukan itu ya saya kira wajar kalau kemudian banyak sekali orang yang marah ya kalau menyaksikan video ini gitu. Saya kira ini penting polisi untuk segera menindaklanjuti ya, jangan menggantung-gantung lagi ya Mbak Agi, karena nanti malah kemudian orang curiga ada apa nih kepolisian kok masih terkesan melindungi kan, jangan sampai muncul persepsi publik semacam itu kan. Iya ya, apalagi ini kemudian kan sempat si korban ini diintimidasi, diancam, disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa hal itu tidak pernah terjadi, dan kemudian dia menjadi histeris, berteriak kepada dan sebagainya. Dan juga ada pernyataan dari kuasa hukum Mas Hersu yang mengatakan sebetulnya masih ada orang lain lagi begitu. Dan ini dia mendapatkan informasi malah dari kader PSI, dari orang internal PSI sendiri yang mengatakan bahwa si pelaku ini juga melakukan kepada korban lainnya, tapi dia tidak berani speak up, tidak berani berkata, mengungkap gitu ya. Jadi itu yang dikatakan oleh kuasa hukumnya. Kita berharap kalau seandainya ada korban yang lain, ayo mumpung ini sekarang sedang ditangani oleh polisi dan kemudian mendapatkan perhatian masyarakat luas, jangan takut gitu untuk speak Ya, up. dan waktu peristiwa yang dengan si Mbak yang dari Solo yang katanya calon buzzer itu, ternyata dia tidak sendirian ya, dia dibantu oleh orang lain ya Mbak Agi ya. Berarti kan ada Ya. pelaku yang lain artinya yang membantu gitu ya. Iya, pelaku yang ketika dia disuruh menandatangani dan sebagainya itu ada pelaku lain. Jadi artinya mungkin perilaku si orang ini, si pelaku ini sudah diketahui oleh lingkungan terdekatnya lah begitu Mas Hersu. Jadi perilaku buruk tersebut sudah menjadi rahasia di antara mereka begitu. Ya. Jadi ini memang betul-betul tertekan si korban ini. Yes. Oke. Mbak Agi ya, saya kira kita akhiri perbincangan kita kali ini ya Mbak Agi. Kita akan ketemu lagi di hari Senin yang akan datang. Selamat menikmati hari libur, selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia dan memperbaiki Indonesia. Kami mohon pamit ya, saya Harus Benarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.